Kembali dengan program Meet the CEO. Kali ini kita bersama dengan Presiden, Direktur, dan Grup CEO PT Sarana Menara Nusantara, Pak Aming Santoso, bersama Bu Silvi dan Bu Anita. Kita akan banyak membahas terkait dengan perkembangan dan industri di infrastruktur, khususnya menara yang kita sebut mungkin tower, tapi yang sekarang mulai banyak bergerak atau merambah ke digitalisasi. Nah, mungkin yang untuk awal nih yang perlu kita ketahui, kenapa dulu Pak Aming awalnya atau perusahaan ini tiba-tiba masuk di sektor telekomunikasi, Pak, khususnya di tower. Ini mungkin untuk awalan dulu, karena sebetulnya mungkin ini termasuk hal yang baru awalnya ya, tidak banyak orang yang tahu. Kemudian ternyata di balik digital teknologi itu ada infrastruktur yang luar biasa untuk dikerjakan. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya kita masuk ke sektor ini bisa dibilang ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan karena tidak ada niat untuk masuk ke sektor ini. Kita diajak oleh investor dari US waktu itu, Farallon, dan konsorsium dari ex-management American Tower. Nah, mereka melobi kita untuk bergabung untuk mengakuisisi PT Protelindo di tahun 2007. Waktu itu hanya perusahaan tower. Jumlah towernya kecil lah, kurang dari 1.000 gitu. Nah, karena hubungan yang kita dengan Farallon itu yang sudah lama baik ya, jadi kita ikut aja. Ikut, kemudian kita diminta jadi majority, diminta jadi controlling gitu. Karena kan kalau mereka ini kan private equity ya, fund. Someday mereka tuh akan exit setelah berapa tahun kan. Jadi mereka butuh local partner yang good reputation, yang bisa nantinya melanjutkan dari bisnis ini seterusnya gitu. Ya. Nah, dan kenapa kemudian tertarik, Pak? Karena ini kan termasuk yang baru, melihat apalagi potensi Indonesia ini tantangannya sangat besar untuk mengelola jaringan infrastruktur ataupun semacam tower ini. Ya, jadi waktu itu kita lihat bisnis modelnya tuh bagus dan banyak orang yang tidak mengenal bisnis ini. Ya, kenapa bisnis modelnya bagus? Karena contracted revenue itu 10 tahun, ya. Kemudian begitu kita spend capex itu pasti ada revenue-nya karena kan ini job order. Ya. Dan waktu itu jumlah telco operator itu ada 10. Jadi satu tower itu bisa disewa oleh banyak telco waktu itu ya. Nah, jadi kita lihat hitungannya nih bagus. Bisa ada co-location-nya bisa tinggi. Jadi payback-nya cepat. Harga sewanya pun waktu itu masih tinggi ya. Jadi kita tertarik untuk ikutan. Dari situ Pak, kalau ke Farallon mungkin kisahnya ketika BCA dibeli Jarum ya, Farallon ikut, kemudian kenal dengan Farallon. Nah, kalau tower sendiri ini Pak, kedepannya kan gimana? Kalau kita lihat tadi American Tower mulai bergerak dari menara fisik ke arah yang lain, menara digital. Seperti juga kita lihat di tower punya Bapak ini mulai bergerak ke arah yang digital. Misalnya akuisisi data. Akuisisi data itu bagi ada, terus kemudian fiber to home, fiber to tower. Artinya tower kayaknya nggak akan sekedar lagi mengandalkan bisnisnya yang lama, tapi akan berkembang ke arah, kalau tadi dibilang raja menara, mungkin menara digital nih rajanya sekarang. Karena ada data yang punya co-location, ada data center yang ke depan memang akan banyak
demand-nya. Memang arahnya Pak Aming ke situ. Jadi kita ini melihat ya, jumlah telco itu kan ada 10 awalnya ya. Kemudian berkurang dari 10 menjadi 7, 7 menjadi 5 ya. Dari situ kita berpikir, wah suatu saat nih jumlah customer kita ini akan berkurang terus. Kalau bisnis kita hanya tower, ini risikonya tinggi gitu. Kalau terjadi konsolidasi di antara telco ya. Maka 2015 kita memutuskan untuk mengakuisisi I4T. I4T waktu itu kabelnya cuma 700 kilometer. Terus sepanjang busway. Sepanjang busway. Kemudian customer-nya ada berapa waktu itu? Kurang dari 300. Kurang dari 300. Corporate customer. Jadi waktu itu kita mulai berpikir untuk mendiversify revenue kita tidak hanya dari tower, tapi dari non-tower. Jadi waktu itu baru berpikir, oke, kita masuk ke yang non-tower bisnis fiber optik. Fiber optik, dan itu pun waktu itu ya masih internet ya. Gitu. Jadi, silakan Pak. Jadi memang selain itu memang perkembangannya sendiri kan sekarang kita sulit mendefinisikan Pak. Telekomunikasi itu sekedar telepon. Ternyata Bapak sendiri sebetulnya sudah bisa membuat telecommunication lewat jaringan fiber, jaringan towernya. Karena percakapan fix telepon sudah nggak adanya lewat internet semua. Which is punya Bapak ini sudah internet semua. Artinya menjadi perusahaan telepon pun sebetulnya bisa, quote unquote ya. Ya, kita ini kan penyedia ini ya, digital infrastructure. Kita sekarang dibilangnya itu digital infrastructure karena infrastructure yang memungkinkan segala sesuatu yang digital itu bisa terjadi ya. Nah, kita ini tetap memposisikan diri kita ini sebagai digital infrastructure yang netral. Jadi kita yang menyediakan digital infrastructure untuk semua telco operator yang ada di Indonesia. Dan juga kita memberikan jasa internet kepada korporasi. Nah, kita membatasi tuh ruang lingkup kita itu ke B2B. Supaya tidak terlalu bertabrakan dengan big customer kita, yaitu para telco operator. Oh iya. Nanti mereka akan berpikir loh, kok jualan telepon juga gitu ya. Mereka sebagai pelanggan itu akan merasa wah nggak netral lagi nih. Oh itu yang menyebabkan akan tetap di situ. Walaupun secara teknologi toh akhirnya akan sulit dibedakan nih. Iya. Tapi kita tetap memposisikan diri kita nih sebagai partner yang terpercaya gitu. Karena relationship kita dengan mereka itu tidak hanya 10 tahun. Karena setelah 10 tahun diperpanjang lagi 10 tahun. Jadi ya kehidupan kita dengan mereka ini partnership. Atau sudah seperti hidup dalam satu rumah gitu ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan secara kuantitas bicara tentang relationship kita dengan operator, kita itu kan memiliki hampir 36.000 menara di seluruh Indonesia. Dan mereka kalau bukan relationship yang baik kita miliki dengan operator, nggak mungkin hari ini kan kita ada hampir 36.000 menara. Dan dari 36.000 menara itulah I4T juga bisa menkomplementari untuk pembangunan fiber. Saya rasa itu journey yang cukup baik untuk kita end to end, dan kita masuk juga ya Pak Aming di saat yang tepat waktu itu 2015 di mana belum ada tower company yang mulai investasi di fiber. Kita adalah salah satu yang pertama. Jadi itu sangat-sangat mengkomplimen lah. Katakanlah nanti ada teknologi microwave apa yang sehingga bisa ditangkap oleh device di tangan, handphone, bukan pakai jaringan seluler. Sebetulnya kan juga bisa. Tower sudah terhubung ke menara, menaranya tinggal sebar pakai jaringan apapun gelombang yang lain gitu. Tapi itu mungkin masa depan. Nah, kalau data sendiri, akuisisi data ini, kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah, data masih masuk kelompok tier 3 ya, kalau data center.
Apakah ada cita-cita misalnya dikembangkan menjadi tier 4 semacam DCII gitu? Atau bagaimana? Jadi kalau data ini maksudnya Remala ya Pak ya? Iya. Iya. Remala ini kan ISP kecil Pak ya. ISP kecil yang kita lihat mereka punya potensi untuk tumbuh besar dengan memanfaatkan Jaringan. infrastruktur yang ada di kita Iya. gitu. Dan segmen marketnya mereka pun berbeda. Oh, oke. Segmen marketnya mereka itu lebih ke C-, ke D Iya. gitu ya. Oh. Iya. Jadi kalau data center sendiri mungkin mereka tidak akan membangun data center seperti misalnya DCI gitu. Ya. Oke. Nah ini Pak, kalau melihat dari perkembangan sebetulnya kan sekarang semua perusahaan main di ekosistem. Sebenarnya ekosistemnya di tower atau di menara ini juga kalau end to end ya dari cloud sampai ke user. Apakah ke depan misalnya gitu ya akan pengembangan juga akan ke sana misalnya gitu ya. Karena ini kan ekosistemnya di situ. Jadi perkembangan kita itu step by step. Ini seperti menjahit sesuatu lah, satu-satu dijahit menjadi suatu rangkaian yang lengkap gitu. Awalnya kan tower ya, karena kita melihat ada resiko kalau di tower only, maka kita kemudian masuk ke non tower yaitu ke fiber optik. Fiber optik melalui akuisisi I4T dan pada saat yang tidak berbeda jauh setelah akuisisi I4T itu ada kebutuhan untuk memfiberisasi tower. Itu tahun 2018 kali ya. Dan itu kita yang pertama bisa menerima untuk melakukan fiberisasi tower itu. Karena kita melihat ada potensi yang mirip seperti tower, yaitu bisa dikolokasi juga. Karena begitu difiberisasi oleh satu operator, nanti operator lain juga akan melakukan fiberisasi tower juga gitu. Jadi bisnis modelnya mirip, makanya kita yang termasuk first mover melakukan hal tersebut. Nah kemudian sesuai dengan bisnis aslinya I4T, yaitu sebagai ISP waktu itu diakuisisi berapa? 300 ya. 300. Nah terus kita mengembangkan terus tuh. Jadi sekarang ada berapa? Sekarang 6.000 corporate client. Oh, corporate. Corporate client internet B2B. Dan fiber optik kita 200.000 kilometer. 200.000 kilometer. Iya. Ya, itu 4,5 kali keliling bumi itu. 4,5 Untuk kali membayangkannya keliling- ya, Pak? Iya. Pas kali keliling bumi. Nah, kemudian ada kebutuhan dari telco operator itu untuk bisnis fiber to the home. Jadi kita menyediakan infra fiber to the home untuk mereka. Jadi tetap kita bisnis modelnya adalah B2B. Kemudian mereka yang mencari customer. C-nya itu mereka yang mencari. Iya. Jadi kita yang menyediakan home pass-nya. Oh, jadi Mereka yang mencari home customer-nya. Ya, jadi dari desain, kemudian kita build, kita roll out, kemudian sampai ke rumah, itu kita yang mengoperasikan. Oh, Untuk jadi fiber punya to the home. backbone-nya yang besar bahwa orang mau jual ke perumahan silahkan. Iya, kita Bukan I4T-nya sendiri ke perumahan langsung. tapi si Operator. Si vendornya, operator yang tetap mencari Operatornya. Oh, C-nya itu. iya. Risikonya tetap di mereka mau laku apa enggak lah ya. Risiko di dua-duanya. Di dua-duanya. Karena kan kita invest dari awal. Jadi pada saat kita Makin banyak. roll out fibernya, itu servisnya udah dari awal kita udah pikirin tuh dari desain harus bagus karena itu kan jadi kepentingan kita udah partnership gitu. Iya. Ya. Kalau terkenal nggak bagus repot itu memang itu. Misalnya naik turun. Iya. Iya. Karena gangguan apapun baliknya ke kita juga kan Pak. Iya. Nah ini menarik ya, karena kita mulai paham detail soal di balik layar. Tapi kita perlu break sebentar. Kembali ke Meet the CEO, Pak Aming. Tadi disebutkan salah satu pencapaian di tahun ini adalah
yang ini namanya juga infrastruktur ya, hampir 36.000 menara atau tower sudah dibangun. Ini Indonesia, Pak. Gimana bangun segini banyak di Indonesia yang saya kira izinnya ribet, ketemu masyarakat adat berbeda-beda, kemudian juga tantangan di lapangan juga ada Aceh, ada Papua misalnya ya. Ini jangan-jangan pakai izin atau apa Pak bisa nggarap segini banyak? Iya. Jadi jumlah tower yang hampir 36.000 dan atau jumlah fiber optiknya 200.000 kilometer itu, ini kan tidak dibangun dalam satu hari, tidak semalam ya. Jadi kan dari 2007 sampai dengan saat ini ya. Nah itu kan juga sebagian itu kan dari hasil akuisisi, ya. Ada yang kita bangun sendiri, ada yang dari hasil akuisisi. Nah, jadi ya kita merasa beruntung sebagai orang lokal ya. Jadi kan punya local knowledge ya. Local knowledge bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat di daerah-daerah gitu Pak. Jadi mungkin itu kelebihannya kita yang sudah lama berbisnis di Indonesia. Grup kita ini kan udah, Grup Jarum ini kan sudah dari lama ada di Indonesia dan fokus di Indonesia. Nah, mungkin maintenance-nya Pak, karena kan selain membangun sudah dilakukan oleh perusahaan lama ya. Sekarang begitu diakuisisi dengan mungkin kultur yang baru gitu ya. Apakah ada perubahan culture, manajemen dan lain-lain untuk maintenance sedemikian besar infrastruktur kita ini? Nah, kelebihannya kita itu adalah kita itu bisa memanage jumlah tower ataupun jumlah kilometer fiber optik seberapapun ya, dengan cara yang makin efisien. Mungkin di situ kenapa yang membuat kita itu boleh dibilang konsisten ada melakukan akuisisi ya. Karena kita melihat, oh kalau setelah kita akuisisi ini akan ada improvement sekian persen, ada sinergi sekian persen gitu. Jadi itu memang karena itulah kita berani melakukan dan bisa terbukti sebelum dan sesudah akuisisi itu hasilnya beda banyak. Setelah akuisisi EBITDA kita juga improve. Ya. Mungkin rasio transinya paling bagus kali ya Pak ya. Jadi banyak menawar, banyak disewa. Daripada banyak menawar nggak ada yang sewa kan repot Pak. Iya. Tenansi kita cukup bagus lah. Mbak ya. Dibanding industri? Banding industri cukup bagus. Cukup bagus. Jadi banyak yang nyewa juga. Kalau berarti lebih bagus ininya. Ya. Nah, ini kalau hitung-hitungan Pak emang mengharuskan lebih bagus kalian mengakuisisi banyak perusahaan yang sama sejenis dibanding misalnya harus membuat persaingan Pak. Karena kalau dilihat di telco sendiri kan sebenarnya ada 3 grup besar misalnya gitu ya. Sekarang dilayani hanya oleh satu grup besar gitu. Atau malah lebih bagus kalau ada pesaing yang sama-sama seperti telco ada 3 grup besar itu. Ya karena kan kita melihat dari sisi klien kita, customer kita, yaitu telco operator kan juga terjadi konsolidasi ya. Ya, terbatas kan. 10, 7, 5, 4, 3. Jadi di sektor tower company juga harus Konsolidasi. menyesuaikan diri, terjadi konsolidasi. Maka sekarang cukup baik juga. Sekarang tower company itu ya boleh dibilang big three ya. Tinggal big three juga gitu. Jadi ada sinkronisasi gitu. Dan kalau kita optimis juga dalam akuisisi karena kita bisa improve EBITDA margin. Yeah. Itu pula yang kemudian menjelaskan kalau pada waktu akuisisi IBST banyak analis yang memperkirakan ini akan karena masih merugi sehingga
towernya juga akan menurun labanya. Ternyata di semester 1 tumbuh bagus dan labanya juga tumbuh bagus. Ini karena tadi itu Pak, efisiensi atau? Karena sinergi dan iya. efisiensi. Jadi EBITDA margin dia sebelum akuisisi berapa ya? 70-an. 70-an ya. Setelah akuisisi 88%. That's why I said EBITDA-nya improve. So far sih setiap yang kita akuisisi EBITDA-nya selalu improve ya. Improve. Setiap perusahaan yang Dan cost of fund-nya juga turun jadinya. Jadi tahun ini targetnya berapa Pak? Tahun ini tahun ini kan terjadi ini ya, konsolidasi ya. Antara XL dan Smartfren. Jadi kita nggak expect banyak kalau jumlah tower itu menjadi berapa itu ya more or less ya masih sekitar 36.000. Kalau pertumbuhan laba bersihnya sendiri kira-kira? Laba bersih ya mungkin bisa di atas 10% kali ya kalau laba bersih. Jadi melebihi growth di tahun 2024 lah. Jauh. Ya untuk laba bersih ya. Iya. 10%. Kalau term konsolidasi ini Pak, habis akuisisi ini kira-kira yang diakuisisi itu akan contribute berapa persen di laba tower? Nah, ini kita kan udah blended nih, Pak. Jadi memang PT-nya sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya dijalankan sebagai dalam satu kesatuan operation. Jadi itu udah terjadi sinergi sebenarnya. Sebenarnya kalau dihitung satu persatu itu tidak mencerminkan Langsung angka. yang sebenarnya. sebenarnya. Oke. Ya, jadi kalau di 2024 kalau nggak salah pertumbuhannya nggak nyampe 10% kan Pak? Iya, nggak nyampe. Artinya akuisisi ini banyak sekali manfaatnya terhadap tower secara growth. Iya, jadi kita tetap ada growth, walaupun single digit growth ya. Karena kan situasi industrinya kan terjadi konsolidasi. Jadi perlu waktu tuh untuk adanya growth baru lagi tuh perlu waktu. Karena mereka habis merger pasti kan nggak langsung ekspansi kan. Butuh ya waktu lah ya. Konsolidasi. Terus ini merger, satu lagi merger. Butuh waktu lagi, gitu. Seperti itu. Ini kan ada lelang juga 1,4 GHz Pak. Itu apakah secara neraca perusahaan akan menambah klien baru karena ada pemain baru di 1,4 atau bagaimana itu perhitungannya? Ya kalau ternyata ada klien baru ya kita happy Pak. Lebih bagus. Iya, iya. Tapi logiknya memang akan ada pemain baru yang atau pindah aja yang di sini sudah penuh saya pindahkan ke 1,4 misalnya. 1,4 ini kan hal baru ya, barang baru. Jadi kita belum terlalu bisa membayangkan prediksi, seperti Prediksi apa. seperti apa. Betul. Ya. Tapi dulu nggak berminat ikut tender Pak. Kita nggak berminat. Jadi yang berminat ikut tender tuh ya klien kita, Klien-klien. Operator. klien kita. Iya, iya. Jadi biarlah mereka yang ikut. Iya, iya. Gitu. Kalau Kita nggak salah supporternya. perusahaannya Pak Hasim yang WiFi itu ikut tender juga meskipun bukan telco Pak. Ya mereka bisa dibilang telco juga Pak. Yang seperti Bapak bilang kan. Oh iya. Bisa melakukan apa aja Bisa saja. membaca ya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Akhirnya menjadi telco. Ya, Pak ini kalau tadi lagi tren ke depannya antara FO kemudian nanti ke data ya dan satu lagi ke tower ya. Karena ini saya itu karena logonya itu TOWR, jadi lebih gampang nyebut tower dibanding menara gitu ya. Tapi yang mau lebih banyak dikembangkan ke depannya Pak, itu di mananya? Karena kalau melihat tren ke depan apalagi di global juga sudah mulai terus berubah ya. Jadi sebenarnya ya semuanya mau kita kembangkan Pak. Jadi makanya kenapa kita bertransformasi dari hanya tower kemudian ke fiber optik, ke internet dan yang lain-lainnya itu karena kita melihat bahwa cycle-nya setiap bisnis ini kan berbeda-beda nih. Mungkin sekarang cycle-nya tower sedang melandai, tapi mungkin karena 4G, 5G, cycle-nya fiber optik akan naik gitu. Jadi ini yang bisa saling mengcompensate gitu. Kemudian juga ada bisnis internet yang mana ini juga engine growth kita juga.
B2B. Customer sekarang 6.000 kan, Ya. gitu. Nah, ini yang kita terus mencari new engine growth. Jadi kalau satu lagi melandai, yang lainnya naik gitu kan, saling menutupi gitu, seperti itu. Ini kenapa ya Pak? Internet kita itu di Indonesia itu kita masuk 20 besar termahal loh Pak. Nomor 12 tarif internetnya. Karena memang masih kurang pemain, atau kalau banyak pemain kan banyak pertempuran di harga ya Pak. Menurut analisa Bapak gimana Pak? Termahal ya. Iya. Ya ranking 12 termahal dari 20 Ranking besar 12. itu. Kalau saya lihat sebenarnya banyak pemain ya, pemain internet itu banyak. Sudah banyak. Jadi kalau dibilang kita nggak bisa jual, mereka tuh nggak bisa jual mahal gitu loh Pak. Iya, Karena iya. pasti nanti Banyak pesaing. banyak pesaingnya Iya. akan Iya. menggantikan gitu. Jadi menurut saya ini udah terjadi seperti apa? Sudah mature ya Pak? Sudah terbentuk dari persaingan yang terjadi. Harga itu. Harganya ini ya. Iya, terbentuk dari persaingan yang terjadi dari sekian banyak pemain internet gitu. Kalau kita lihat memang kan growth dari Telkomsel, pemegang handphonenya juga malah nggak bertambah, tapi dari satu orang punya satu kartu menjadi 3 kartu, karena sudah mungkin sudah mature ya dari sisi hampir semua penduduk Indonesia punya handphone. Gitu. Jadi memang mau nggak mau baik telco maupun menara memang harus mengembangkan non seluler gitu loh, ke yang tadi dibilang Bapak bahwa ke digital apa namanya. Broadband ya. Jadi memang tower memang sudah betul lah. Mungkin hanya tower yang baru melakukan itu dibanding yang lain ya Pak. Kita yang duluan. Tapi yang lain juga akhirnya melakukan. Akhirnya melakukan. Pak, tapi ini yang juga menarik adalah dengan adanya sekarang jaringan internet yang langsung ke satelit ya. Nah ini apakah ini juga nantinya akan menjadi baru ya, baik saingan maupun nanti akan menjadi peluang baru bagi di menara sendiri, tower sendiri. Misalnya Starlink ya. Mungkin bisa jantangan. Ya, Indonesia negara kepulauan yang memang jauh dan sangat susah dijangkau. Jadi memang Starlink memang perlu sekali untuk komplementari dari daerah-daerah yang memang perlu internet kan. Nah, selain kita melakukan fiber optik, ya dia melengkapi itu. Jadi sangat dibutuhkan juga untuk negara ini. Ya, tapi ini menjadi ancaman atau Kompetisi. Kompetisi kalau untuk Sejauh bisnis ini tidak seperti itu ya. Karena mungkin lebih mahal ya tarifnya dibanding Ya kualitasnya juga mungkin tidak sebagus fiber optik ya. Harganya tapi kalau di sana memang tidak ada fiber optik karena negara kita kan memang terpaksa ya. dari pulau-pulau itu kan jauh sekali ya, memang penting sekali Starlink ada. Tapi bukan sebagai kompetisi, tapi saling melengkapi. Atau ke depan juga mau mengakuisisi hal yang serupa misalnya. Belum terpikir tuh kalau ke situ. Ya. Cina yang mau menyaingi kali ya Pak ya. Bikin satelit orbit rendah juga. Cuma saya baca beberapa mulai jatuh satelitnya Pak, terlalu rendah. Jadi bukan tanpa tantangan sih. Mereka memang ada umurnya tuh Pak. Oh ada umurnya ya, begitu umurnya lebih selesai. pendek. Oh, iya. Lebih mahal. Ya. Baik, ini soal dunia atas ini memang menarik ya, atas sampai udara Indonesia lah terkait dengan infrastruktur, kemudian Starlink, dan nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, kembali ke Meet the CEO, kita lanjut bincang-bincang sore ini yang masih cukup menarik. Tadi adalah beberapa hal terkait dengan rencana perusahaan. Mas Teguh mungkin ingin perdalam lagi Mas yang terkait dengan agenda perusahaan.
Tadi dibilang bahwa tower sedang diversifikasi ya, untuk memang melebarkan bisnisnya dari menara fisik menjadi menara digital. Tapi ada juga pengembangan ke arah energi terbarukan (PLTS). Apakah itu bagian juga dari rencana tower, misalnya untuk mengembangkan PLTS di berbagai unit usaha yang lain, atau memang untuk umum semua? Ya, jadi kita konsisten mencari new engine growth dari revenue. Nah, kita pikir bisnis solar energy ini cocok untuk kita karena bisnis modelnya tuh mirip dengan bisnis modelnya tower dan bisnis modelnya fiber optic. Long term contract ya, long term contract 20-25 tahun ya. Kemudian kita bisa mencari customer yang sudah menjadi customer-nya I4T. Tadi kan I4T ada 6.000 customer. Nah itu kita bisa cari dari 6.000 ini as our captive market untuk bisnis solar energy. Mungkin contohnya Green Indonesia, itu kan udah kliennya internetnya I4T. Sekalian kita tanya juga, mau nggak mencari efisiensi dengan solar energy seperti itu. Ya, jadi ada banyak tuh yang udah menjadi klien-klien internet kita. Kita tawarkan juga solar energy. Kalau tidak salah sistem bisnis modelnya beda ya Pak, di mana I4T itu menyediakan tapi juga maintenance solar panelnya itu. Sehingga beda dengan players yang lain yang hanya jual pasang selesai. Ya. Kalau yang jual pasang selesai itu kan kontraktor. Ya. Kalau kita ini partner, karena kita capex-nya dari kita, kita yang beli solarnya, kita yang pasang, kita yang maintenance, gitu. Dan revenue kita tuh dari sharing dengan PLN. Efisiensi. Oh, sharing efisiensi gitu. Jadi beda banget ya Pak. Jadi saya kalau mau pasang ya masyarakat tinggal pasang aja selesai, biaya ditanggung I4T begitu. Ya, kalau kita kan B2B, Pak. Oh, ini B ya, bukan C, B2C. Jadi korporasi. Oh, B2B ya. Jadi sistemnya Capex-nya di kita. Capex-nya semua di I4T Energy. Apakah ada pemain lain yang seperti itu? Kayaknya enggak ya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Memang B2B begitu ya? Iya. Ya. Nanti yang juga menarik nih, kami dari tadi itu melihat banyak sekali lukisan di gedung ini, kantor ini ya. Hubungannya apa Pak kira-kira lukisan kemudian dengan industri di infrastruktur ini? Dengan acara juga yang Nusantara. Pagelaran Sabang Merauke. Ya. Jadi memang nanti mungkin Sylvie yang menjelaskan lebih lengkap. Jadi kita tuh kan infrastruktur kita kan dari Sabang sampai Merauke. Tower, fiber optik ya, Sabang sampai Merauke. Jadi juga kita kan banyak berinteraksi dengan masyarakat daerah, bergaul dengan masyarakat daerah. Nah, sebagai salah satu giving back-nya kita kepada masyarakat daerah, maka kita membuat pagelaran Sabang Merauke. Mungkin Sylvie yang bisa menjelaskan lebih jelas. Iya, dan pagelaran Sabang Merauke ini sebenarnya sudah kita lakukan 6 kali. Ya, sejak tahun 2022. Ini juga impact-nya juga bagus sekali. Buat kita sendiri, kalau Pak Joko bilang banyak lukisan, ini juga kita sebagai karyawan yang kerja juga seneng gitu. Di lingkungan seperti ini dan lebih kreatif. Nah, pagelaran Sabang Merauke ini memang kita ingin menampilkan keindahan dan keberagaman budaya yang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan infrastruktur yang kita miliki. Nah, ini memang kontennya sendiri udah cantik sekali nih Pak gitu. Nah, pertama kali kita buat memang ini buat klien yang ada di Prambanan di Jogja kita adakan untuk klien acara internal dan setelah mereka menonton mereka itu terkagum-kagum. Ternyata banyak sekali. Ternyata luar biasa nih budaya kita dan mereka jadi bangga. Kita bangga, mereka juga bangga. Nah inilah
Kemudian terus yang kedua, waktu itu masih COVID, jadi kita tidak mengundang media. Kemudian baru yang kedua di Jakarta Theater, kita mengundang media. Wah, lebih lagi. Yang nonton juga dari yang 400 penonton di Candi Prambanan, pelataran Candi Prambanan. Di Jakarta Theater itu satu kali 600 dikali 5, 3.000 yang nonton. Itu juga masih undangan juga. Itu juga membangkitkan rasa apa ya? Waktu itu bangga dan nasionalisme yang wah ini Indonesia keren banget ini gitu. Karena waktu itu 3 kali di tahun yang sama itu tentang Ibu Pertiwi. Kemudian yang 2023, 2024 tentang pahlawan Nusantara. Itu patriotisme kita, wah itu karena kita lebih tahu lah tentang Indonesia pahlawan kita ya. Terakhir kemarin sudah. Dan ya, yang sudah. kemarin tentang Hikayat Nusantara membangkitkan rasa romantisme. Karena kan tentang cerita-cerita rakyat gitu, yang diajarin guru-guru, orang tua kita. Dan itu ditonton 28.000 penonton. 28.000. Jadi totalnya itu sudah lebih dari 50.000 penonton yang menyaksikan acara pagelaran Sabang Merauke. Dan semuanya itu menjadi lebih bangga. Dan harapan kita ini menjadi gerakan gitu. Jadi kalau bikin acara, nah itu acara-acara yang kebudayaan ini yang dibuat secara kolosal, spektakuler gitu kan. Nah itu semoga itu menjadi gerakan. Ini memang culture perusahaan ya, Pak, ya. Memang selalu ingin mendekatkan dengan budaya lokal, kemudian mengangkat mereka, kemudian. Karena kita berada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke ini. Ya. Jadi selain lukisan, kemudian ada pagelaran, apalagi yang dieksplor dari masyarakat lokal atau budayanya? Ya, jadi antara lain kita membuat di audition ya. Di audition itu tujuannya untuk agar penari-penari dari daerah itu bisa ikut menampilkan keahliannya mereka di dalam pagelaran yang dengan standar internasional ini. Dan karena mereka bergabung, ya, kamu cerita mereka bergabung 3 bulan itu. Iya. Jadi untuk setiap kali acara pagelaran Sabang Merauke ini langsung latihannya itu sendiri 3 bulan. Di karantina di Yogyakarta. Dari penari-penari dari seluruh Indonesia juga gitu. Nah, kita mengadakan audisi itu ke 15 kota gitu. Keliling. Selain itu kita juga punya acara National Dance Competition. Jadi kalau ini penari, ini juga mahasiswa SMA, SMK, sederajat itu juga kita undang untuk juga tampil menarikan dengan tema Nusantara. Jadi dari awal itu kita sudah perkenalkan dan ternyata talenta-talenta kita tuh luar biasa. Anak-anak kita tuh luar biasa. Memang pagelaran ini buat untuk apa? Mengingatkan kembali buat kita, tetapi juga anak-anak kita tuh supaya lebih apa ya, mencintai, mengenal, melestarikan bersama. Masyarakat. Jadi kalau dari namanya PT-nya juga ada Nusantaranya, kemudian towernya juga Sabang sampai Merauke. Jadi ini mungkin semerang soft power untuk mengikat orang Indonesia bahwa tower itu ada di mana-mana. Begitu kali ya, Pak ya? Ya. Kalau ini Pak, maaf ini agak teknis sedikit. Saya baru ingat bahwa kalau dari Sabang sampai Merauke, pemerintah sendiri kan juga punya ya Pak, Palapa Ring itu, yang ada kasus korupsi besar malah kita nggak pernah dengar perkembangannya. Nah, apakah akan berbenturan Pak, fiber yang dibangun oleh tower dengan yang Palapa Ring? Tidak pernah berbenturan Pak. Contohnya gini Pak ya, misalnya nih ya, satu jalan dah, ada fiber optik di kiri sama di kanan. Di kiri dan kanan itu saling membantu, Pak. Kalau kabel cut di kiri, masih ada yang kanan. Backup. Atau ada yang di udara, ada yang di dalam tanah. Kabel cut yang di udara masih bisa pakai di dalam tanah. Atau yang dalam tanah kena pacul, yang di udara masih hidup. Oh, jadi saling melengkapi ya antara pemerintah dan swasta ini. Iya Pak. Oh, bukan apa namanya? Masih butuh fiber optik. Oh ya, kalau kamu di sini nggak bisa saya gitu. Bukan seperti misalnya SpaceX-nya Elon Musk dengan NASA. Kamu nggak bisa terbang ya sudah saya aja gitu. Nggak semacam gitu Pak. Enggak.
memang bisa berdampingan, saling komplimen. Iya. Ya dengan itu mudah-mudahan ya seluruh palaparing yang saya nggak pernah dengar lagi itu mungkin ya Iya. lewat Nusantara tadi kejadian. Indonesia ini luas sekali masalahnya. Jadi memang sangat diperlukan infrastruktur Di mana-mana. lebih baik dan lebih baik lagi ya. Dan lebih redundant. Dan saling mendukung satu sama lain. Tapi harganya sama Pak, misalnya di Papua itu bandwidth-nya akan dijual sama meskipun ini corporate ya. Akan beda atau ini karena jauh maka rate-nya, pricing-nya beda. Nah, memang ongkos membangun di Indonesia Timur itu secara rata-rata lebih mahal, Pak. Tapi harga sewa yang kita terapkan ke telco operator kita tuh sama. Harganya nggak berbeda. Iya. Jadi nggak ada karena jarak, terus harganya lebih mahal kayak BBM nggak ya? Ongkos bangunnya lebih mahal, capex-nya lebih mahal. Capex-nya lebih mahal ya? Payback-nya lebih panjang. Tapi harga sewanya tetap sama. Harga sewa tetap sama. Tapi kan kita blended, Pak. Kita kan blended kan. Tower kita kan nggak hanya di Indonesia Timur atau tidak hanya di Indonesia Barat. Ada pemikiran begini nggak Pak? Wah kalau di Jawa kita untungnya banyak, kalau ke Papua ini nggak ada yang main misalnya. Itu gimana Pak? Tapi kita tetap bangunin juga, Pak. Tetap bangunin juga ya? Iya. Blended itu tadi Pak. Blended tadi ya? Namanya yang kita berbisnis kan tidak bisa cari pick ya Pak. Ya. Iya. Intinya kan Saling, kita harus apa namanya? support. Karena ini infrastruktur untuk seluruh pengguna telco di Indonesia. Ya jadi kan kita nggak bisa yang namanya hanya cari pick yang profitable. Saya ini yang minimum profit. Ntar dulu ya. It's kayak Bapak Amin tadi bilang blended lah. Iya. Karena tower juga saya lupa ini merupakan backbone ya. Kalau Betul. di Papua ada maka XL maupun penyewanya juga suka. Iya. Nah ini Pak, kalau dari pemerintah ada kewajiban nggak membangun ini dari daerah misalnya 3T? Ada kewajiban. Kalau di properti itu kan ada kewajiban, selain membuat rumah yang misalnya versi mahal, kewajiban juga yang RSSS misalnya. Nah dengan kontur seperti ini, apakah ada kewajiban? Ada Pak, bangun 3 tower di daerah 3T itu. Bekerjasama dengan para telco operator. Kita ikut juga. Peserta. Kalau itu karena juga dapat support dari pemerintah misalnya Bakti dan lain-lain. Nah, kalau kita bangun tower 3T itu dengan telco operator. Atas permintaan mereka gitu Pak. Kita mensupport apa Iya. Tolong bikin di sini menaranya Betul. dibikin. Banyak hal yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini dan waktu juga yang membuat kita harus berpisah. Terima kasih Pak Aming, Bu Sylvie, Bu Anita atas waktunya dan kita ketemu di Meet the CEO berikutnya.